Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Petrus Afendi, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran siklus 1 di SMA Swasta Katolik Baktiarsa Maumere, tempat saya mengajar. Semangat sekali. Ini kabarnya bagaimana nih hari ini? Baik, luar biasa. Hati dan batin kita untuk berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, selamat pagi Allah di dalam surga. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Baik, saya absen dulu ya. Albertina Yebura, Hadir Pak. Emmanuel Yordi. Sakit Pak. Baik, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan teks editorial. Apa yang harus kita bahas hari ini? Di sana sudah tampilkan ya, mengidentifikasi informasi atau pendapat alternatif solusi dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian indikatornya ada 3. Yang pertama, mendata informasi berupa pernyataan pendapat atau tesis dalam teks editorial. Kemudian mengemukakan alternatif solusi dalam teks editorial. Dan yang ketiga, menentukan simpulan suatu isu dalam teks editorial. Nah, tujuannya melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning, kalian dapat mendapat informasi berupa pendapat, mengemukakan alternatif solusi, dan menentukan simpulan dalam teks editorial dengan cermat dan teliti. Nah, silakan, mungkin ada yang ingin memberikan penjelasan terkait dengan teks editorial. Pengertian teks editorial atau tajuk rencana itu adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Oke, Bapak Vino. Menulis dan menyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Baik, jadi yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi dari media pers mengenai persoalan yang potensial, fenomenal, aktual dalam masyarakat. bagus ya, tepuk tangan dulu ya. Karena bahwa teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur. Redakturan yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, adakah yang ingin menjelaskan dari poin-poin itu? Ini, silakan. Untuk menyampaikan berita itu mereka harus melalui mewakili surat suara lembaga pers, dan mereka harus melakukan pers dulu atau pertemuan rapat dulu untuk memberitakan sebuah berita. Oke, jadi redaktor itu menurut Lilin itu semacam sebuah badan gitu ya dalam pers gitu yang bertugas untuk. Nah, ini Pak coba perjelas bahwa seperti apa yang dikatakan oleh teman Anda Birin tadi, bahwa redaktor itu memang sebuah badan ya dalam sebuah surat kabar yang bertugas itu mengawasi atau juga untuk menerbitkan ya berita-berita yang ada di media ya, media koran ataupun juga surat kabar. Redaktor orang yang menulis ya, orang yang menulis dalam hal ini bisa yang pertama itu memimpin redaksinya ya, memimpinnya, atau stafnya, bisa juga wartawan ya, jadi yang punya kewenangan gitu. Ya. Oke, kemudian di sini ada aktual. Nah, aktual itu apa sebetulnya? Kalau aktual itu lebih menekankan pada kejadian yang sedang hangat dibicarakan dan benar-benar terjadi serta diketahui oleh banyak orang. Baik. Meskipun demikian, harus tetap memperhatikan ketebalan. Kemudian ada fenomenal. Menarik. Sering menonton berita Pak? Ya,
ada berita-berita kontroversial di TV atau di media YouTube. Sering kan? Sering. Apa itu kontroversial? Tangan. Ya, berarti ada di sana ada perbedaan pendapat ya. Nah, jadi editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomena, dan kontroversial. Ini menyimpulkan dari pendapat teman-teman tadi. Untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Kemudian yang berikut itu terkait dengan struktur teks editorial itu ada 3, ada pernyataan pendapat atau tesis, kemudian ada argumentasi, kemudian ada pernyataan penegasan. Kemudian untuk dapat mengerjakan tugas kita hari ini ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama itu menemukan pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pernyataan pendapat atau tesis seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa tesis itu berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, alternatif solusi atau opini penulis. Itu biasanya memuat pendapat, saran, atau uraian yang menjelaskan pandangan penulis. Nah, teks opini memuat kata yang mengandung kemungkinan. Silakan. Ciri-ciri editorial yang sistematis yang seperti apa? Cuma itu adalah segala usaha untuk menguraikan atau merumuskan suatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Oke, lengkap sekali ya. Ya, kita mari tepuk tangan dulu ya. Teratur, runtut ya, sehingga apa yang disajikan itu benar-benar bisa menarik ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan berbagi. Mari berbagi ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi terkait dengan teks editorial ya. Anda baca dulu teksnya ya. Teksnya sudah saya share ya di KPD. Mengidentifikasi pernyataan pendapat atau tesis, kemudian alternatif solusi dan juga simpulan ya. Jadi 3 hal itu yang menjadi untuk mendiskusikan ya. Materinya 15 menit, kemudian nanti dipresentasikan hasilnya ya. Oke, silakan. Seperti tadi itu kan, itu paling ada di pertama-pertama. Tesisnya bukan ya, ini apa tuh? Paragraf 1 dan 2 atau 1. Mereka kan dekat dengan anak. Selamat pagi Pak Guru, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa kita lihat dalam teks editorial itu bahwa di paragraf pertama dan paragraf kedua itu tertera bahwa di paragraf pertama menjelaskan tentang bermain game, sedangkan di paragraf kedua menjelaskan tentang kecanduan bermain game. Nah, 2 hal ini sudah bisa menjadi pernyataan pendapat atau tesis dari teks editorial tersebut. Solusinya dibawa ke psikolog atau psikiater, tetapi orang tua dan guru harus mengetahui bahwa orang tersebut benar-benar kecanduan game online atau hanya sekedar hobi. Jadi dalam teks editorial tersebut dapat disimpulkan bahwa kecanduan game online dapat mempengaruhi psikologi seseorang dan jumlah orang yang kecanduan game online akan meningkat setiap tahunnya. Ada lebih silakan. Oke, mau tanya yang bagian alternatif solusi. Kalimat itu tuh kalian ambil sesuai dengan di teks itu atau kalian ada tambah-tambah apa tadi? Teks ini berada dalam paragraf terakhir dari teks ini. Tapi kami tidak mengambil lurus-lurus, kami ada menambahkan
kata-kata kami supaya dengan tujuan supaya teman-teman mungkin lebih mengerti dengan bahasa sehari-hari kami. Melihat alasan WHO, mereka memutuskan untuk memasukkan kecanduan game sebagai kategori di ICD-11 agar mereka dapat mengukur berapa banyak yang terkena masalah ini. Dengan demikian, WHO nantinya dapat memperkirakan seberapa besar dampak masalah kecanduan game bagi kesehatan masyarakat. Isu dari teks, jadi kami mengambil simpulannya pada paragraf terakhir. Karena menurut kami jawaban tersebut pada paragraf terakhir tersebut merupakan penulis yang menegaskan kembali tentang masalah yang diangkat, yaitu kecanduan game, disertai dengan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya dari argumentasi. Pada paragraf 1 memaparkan bahwa bermain game memang menjadi aktivitas paling mengasihkan, sedangkan pada paragraf kedua memaparkan bahwa bermain game berlebihan juga justru membuat produktivitas kita menurun, baik bagi para pekerja maupun yang masih sekolah. Masukan dan pendapat begitu. Di nomor 2 itu pendapat alternatif solusinya itu benar, tapi yang mungkin menurut saya itu di bawahnya itu yang pernyataan tersebut berisikan alternatif solusi yang dilakukan WHO agar dapat mengurangi masalah kecanduan game online. Sedangkan yang di sebelah atas dan di dalam teks itu menyatakan bahwa solusi yang WHO itu supaya mereka memperkirakan berapa dampak masalah kecanduan game online, bukan untuk mengurangi. Mungkin hanya pendapat dan masukan. Jadi ada koreksi Tapi ya. baik. Jadi pernyataan atau tesis itu dapat diperkuat dengan adanya argumen. Jadi menurut saya tesis dalam teks editorial tersebut ada pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Mungkin jadi teman-teman bisa baca dalam paragraf pertama dan kedua itu mereka menjelaskan dan banyak menjelaskan tentang kecanduan game, apa itu kecanduan game dan apa tentang permasalahan bermain game. Jadi menurut saya paragraf pertama dan kedua itu merupakan tesisnya. Selanjutnya, penulis memberikan alternatif solusi pada kalimat awal paragraf terakhir dalam teks tersebut. Kita dapat dilihat kecanduan game dan penanganannya harus dilakukan oleh psikolog atau psikiater. PowerPoint-nya itu estetik. Hanya kita ketahui kalau simpulan itu jumlahnya itu tidak sampai satu paragraf penuh seperti ini. Simpulan itu hanya secara garis besar secara keseluruhan dari semuanya. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah sangat baik sekali menyajikan materi ya. Itu sudah sangat jelas. Kemudian di paragraf 3 dan 4 itu lebih banyak argumentasi ya yang memperkuat. Kemudian di paragraf selanjutnya yang kecanduan game dan penanganan harus, nah itu sudah masuk pada alternatif solusinya ya. Kemudian di bagian akhir seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwa kesimpulan itu atau simpulan yang benar itu hanya menyimpulkan atau menegaskan dari poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, silakan sebagai bagian akhir saya minta salah satu orang ya dari Anda untuk memberikan kesimpulan. Jadi teks editorial merupakan teks yang berisi pendapat pribadi, redaktur atau penulis terhadap suatu isu atau masalah aktual yang meliputi berbagai masalah yang sedang kontroversial. Sekian. Baik, tepuk tangan dulu untuk kesimpulan yang kita menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang saya petik dari pelajaran ini, kekompakan, kerjasama tim, kekeluargaan juga dengan ini Pak, saling melengkapi Pak kami semua. Itu saya Pak, terima kasih. Jadi kali ini Anda mendalami teksnya, minggu depan Anda mencoba untuk menuliskan sebuah teks editorial. Begitu ya? Paham ya? Dalam nama Bapa dan ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan penyertaan-Mu. Proses belajar mengajar kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.